Selamat bertemu kembali anak-anak ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian antropologi ya dari beberapa ahli ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pada fase perkembangan antropologi. Jadi tahapan-tahapan perkembangan antropologi ya. Jadi kenapa ada ilmu antropologi, kemudian kapan mulai ada, kapan mulai berkembang ya. Ada beberapa fase ya. Fase yang pertama yaitu sebelum tahun 1800. Nah, pada fase ini bangsa-bangsa Eropa yaitu pada akhir abad 15 dan awal abad 16, bangsa Eropa mereka mulai menjelajah ke benua Afrika, Asia, Amerika, bahkan sampai Oseania. Nah, mereka sekembalinya dari benua-benua tersebut membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya berupa apa? Berupa catatan-catatan, kisah perjalanan, cerita-cerita ya mengenai adat istiadat bahkan benda-benda budaya dari suku bangsa yang ada di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Oseania. Itu pada tahap yang pertama. Nah, ini contohnya tradisi yang bagi bangsa Eropa Barat khususnya waktu itu sangat menarik. Karena apa? Ini contoh yang ada di Ethiopia. Di sana perempuan dianggap cantik kalau bibirnya diberi piringan yang selebar itu. Kamu perhatikan ya. Menurut orang Ethiopia, ini perempuan yang cantik harus seperti itu. Nah, bagi orang Eropa kan ini aneh ya. Tetapi kan kita tahu bahwa masing-masing budaya punya kriteria sendiri-sendiri mengenai sesuatu yang dianggap baik, yang dianggap indah, dianggap cantik, dan sebagainya. Nah, itu fase yang pertama ya. Kemudian fase yang kedua, yaitu pada pertengahan abad 19. Nah, pada abad 19 ini sudah ada usaha untuk mengumpulkan catatan-catatan perjalanan tadi ya, atau catatan-catatan mengenai suku bangsa atau yang sering disebut dengan etnografi ya. Nah, mereka mengambil kesimpulan bahwa masyarakat-masyarakat yang ada di benua Asia, Afrika, Amerika ini adalah masyarakat yang masih tahap sederhana. Mereka berkembang dengan sangat perlahan atau evolusi. Ya, dan mereka menganggap bahwa bangsa Eropa adalah bangsa yang modern ya. Nah, kemudian pada fase yang ketiga yaitu permulaan abad 20. Nah, abad ini dianggap sebagai zaman keemasan bagi bangsa-bangsa Eropa, khususnya Eropa Barat. Kenapa? Karena di abad 20 ini mereka sudah berhasil mengunjungi benua Asia, Afrika, Amerika, Oseania, dan bahkan mereka sudah menguasai sumber daya alamnya. Mereka gunakan sebagai bahan baku industri, kemudian rempah-rempahnya juga sudah mereka olah ya. Mereka memanfaatkan bangsa-bangsa yang ada di benua-benua yang dijajah mereka ya. Mereka berusaha memahami karakter budayanya, pola hidupnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menanamkan ideologi atau nilai-nilai bangsa Eropa yang tentunya untuk kepentingan siapa? Ya tentunya untuk kepentingan bangsa Eropa ya. Kemudian fase yang keempat yaitu sesudah kira-kira tahun 1930. Nah, pada fase keempat ini antropologi mulai mengalami perkembangan yang luas ya, yaitu mengenai bertambahnya bahan pengetahuan yang tentunya dibuat secara lebih detail, secara lebih teliti, serta mulai dicantumkan metode-metode untuk mempelajari suku bangsa tersebut. Bagaimana cara mempelajari suku bangsa yang ada di benua Asia, Afrika, dan Amerika itu tadi. Nah, singkat ceritanya di abad setelah 1930 ini bangsa-bangsa yang
di Asia, Afrika, Amerika, mereka mulai merasa, wah ini rugi banget ini, sumber daya alam mereka mulai diambil orang-orang Eropa, sehingga muncul sikap antipati terhadap kolonialisme. Kemudian yang kedua yaitu ada fase kritis, yaitu setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Nah, pada masa kritis ini, kemudian antropologi atau ini pengetahuan mengenai suku-suku bangsa ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu mempelajari masyarakat itu untuk tujuan akademis. Tujuan akademis itu untuk memperluas pengetahuan, memperoleh pengetahuan mengenai masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua adalah tujuan praktis. Tujuan praktis itu tujuan yang bisa diterapkan, yaitu untuk membangun masyarakat yang bersangkutan. Ya. Kemudian fase yang kelima, ini fase sesudah tahun 70-an. Nah, di dalam fase yang terakhir ini, ya, antropologi mulai mengalami perkembangan yang pesat. Ya, ini terutama di Uni Soviet, antropologi ini mereka melakukan penelitian terhadap kehidupan masyarakat secara lebih menyeluruh. Dan hasil penelitian ini kemudian dijadikan dasar di dalam mengambil kebijakan untuk membangun masyarakat-masyarakat yang ada. Nah, sementara itu, yang di Indonesia, antropologi ini bertujuan adalah mengkaji atau mempelajari masalah sosial budaya, serta mendeskripsikan, memberikan gambaran mengenai kehidupan suku-suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu 5 tahap ya, atau 5 fase perkembangan antropologi. Silakan dipelajari. Harapan Bu Reni, nanti setelah ini diunggah di YouTube, kalian bisa menuliskan nama, garing kelas, garing nomor absen di komennya. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Oke.